Assalamualaikum anak-anak ibu kelas 9 yang hebat, soleh, dan soleha. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat, selalu menjaga kesehatan, dan tetap semangat belajar matematika secara online. Hari ini, ibu akan memberikan materi mengenai persamaan kuadrat bagian yang pertama dan kedua. Silakan kalian simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum anak-anak kelas 9 yang hebat, soleh, dan soleha. Hari ini ibu akan memberikan materi baru pada bab yang kedua mengenai persamaan kuadrat bagian yang pertama. A. Pengertian persamaan kuadrat dan akar persamaan kuadrat. 1. Bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan A, B, C bilangan real dan A tidak sama dengan 0. X disebut variabel, A disebut koefisien dari X kuadrat, B disebut koefisien dari X, dan C disebut konstanta. Kita lihat contoh soal. Perhatikan beberapa persamaan kuadrat berikut ini. A, X kuadrat tambah 2X kurang 1 sama dengan 0. B, 2T kuadrat tambah T sama dengan 0. C, M kuadrat dikurang 3 sama dengan 0. D, N kuadrat sama dengan 0. 2. Akar persamaan kuadrat. Akar atau penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah nilai X yang menyebabkan ruas kiri persamaan bernilai 0. Dengan kata lain, penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan. Kita lihat contoh soal. Selidikilah kebenaran pernyataan-pernyataan berikut ini. A. Persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 10X tambah 16 sama dengan 0 mempunyai akar X1 sama dengan min 2 dan X2 sama dengan 8. Nah, kita selidiki ya. Kalau X1 sama dengan min 2, kita masukkan ke dalam persamaan kuadrat. Min 2 dikuadratkan dikurang 10 kali min 2 ditambah 16 sama dengan 0. Min 2 kali min 2 adalah 4. 4 ditambah 20 tambah 16 sama dengan 0. 4 tambah 20, 24 tambah 16 adalah 40. 40 tidak sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Untuk X2-nya 8. 8 dikuadratin dikurang 10 kali 8 ditambah 16 sama dengan 0. 64 dikurang 80 tambah 16 sama dengan 0. 64 kurang 80 adalah min 16 tambah 16 sama dengan 0. Ini kalau hanya X2 saja yang memenuhi persamaan kuadrat, X1 tidak, maka dua akar dari persamaan kuadrat ini tidak memenuhi karena hanya salah satu. Jadi akar-akar ini tidak memenuhi persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurang 10X tambah 16 sama dengan 0. Sekarang kita lihat yang B. Persamaan kuadratnya X kuadrat tambah 2X kurang 35 sama dengan 0 mempunyai akar X1-nya min 7 dan X2-nya sama dengan 5. Sekarang kalau X1-nya min 7 kita masukkan ke dalam persamaan kuadrat. Min 7 kuadrat ditambah 2 kali min 7 dikurang 35 sama dengan 0. Min 7 kali min 7 49 dikurang 14 dikurang 35 sama dengan 0. 35 dikurang 35 sama dengan 0. 0 di ruas kiri dan 0 di ruas kanan. Sama berarti X1-nya memenuhi. X2 sama dengan 5. 5 kuadrat dikurang 2 kali 5 dikurang 35 sama dengan 0. 25 tambah 10 dikurang 35 sama dengan 0. 35 dikurang 35 sama dengan 0. 0 di ruas kiri dan 0 di ruas kanan. Sama berarti akar-akar persamaan kuadrat X1 sama dengan min 7 dan X2 sama dengan 5 itu adalah merupakan akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 2X dikurang 35 sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat yang C. Persamaan kuadrat 4X kuadrat tambah 11X dikurang 3 sama dengan 0. Mempunyai akar-akar X1-nya adalah 1/4 dan X2-nya sama dengan 3. Sekarang kita masukkan X1-nya 1/4 ke dalam persamaan kuadrat. 4 dikali 1/4 kuadrat ditambah 11 kali 1/4 dikurang 3 sama dengan 0. 4 dikali 1/16 ditambah 11/4 dikurang 3 sama dengan 0. 4/16 kita sederhanakan adalah 1/4 tambah 11/4 dikurang 3 itu kita buat pecahan biasa dengan penyebut 4 yaitu 12/4. 1 tambah 11/4 dikurangi 12/4. 0 di ruas kiri dan 0 di ruas kanan. X1-nya sudah memenuhi. Bagaimana dengan X2 sama dengan 3? Apakah juga memenuhi? 4 dikali 3 kuadrat ditambah 11 kali 3 kurang 3 sama dengan 0.
4 kali 9 ditambah 33 dikurang 3 sama dengan 0. 36 ditambah 33, 69 dikurang 3 sama dengan 0. 69 kurang 3, 66, ternyata 66 tidak sama dengan 0. Kalau hanya salah satu yang memenuhi, berarti tidak kedua-duanya, berarti kedua akar persamaan ini tidak memenuhi persamaan kuadrat. Jadi penyelesaian persamaan kuadrat apabila X1 dan X2 sama-sama memenuhi persamaan kuadrat ini dan merupakan akar dari persamaan kuadrat ini. 3. Banyaknya akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0 bisa mempunyai dua akar, satu akar atau bahkan tidak mempunyai akar. Banyak akar yang dimiliki suatu persamaan kuadrat dapat dilihat dari nilai diskriminannya, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. A. Persamaan kuadrat mempunyai dua akar real berbeda, berlainan jika nilai D lebih besar sama dengan 0. B. Persamaan kuadrat mempunyai satu akar real jika nilai D sama dengan 0. Satu akar real juga sering disebut dua akar real kembar. C. Persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real jika nilai D kurang dari 0. Kita lihat contoh soal ya. Diketahui persamaan kuadrat buka kurung M dikurang 1 tutup kurung X kuadrat tambah 2MX ditambah buka kurung M ditambah 2 tutup kurung sama dengan 0. Mempunyai dua akar kembar. Tentukan nilai yang memenuhi. Jawabnya yaitu buka kurung M dikurang 1 kuadrat ditambah 2MX ditambah M tambah 2 sama dengan 0. Kita cari nilai A, B, dan C-nya. A-nya di sini M dikurang 1, B 2M, C M ditambah 2. Syarat persamaan kuadrat mempunyai dua akar kembar, D sama dengan 0. B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0. 2M kuadrat dikurang 4 buka kurung M dikurang 1 tutup kurung dikali buka kurung M ditambah 2 tutup kurung sama dengan 0. 2M kuadrat berarti 2 kali 2 4M kuadrat dikurang 4 buka kurung M kali M kuadrat. M kali 2 adalah positif 2M, min 1 kali M adalah min M, min 1 kali 2 adalah min 2 sama dengan 0. 4M kuadrat min 4 dikali M kuadrat min 4M kuadrat, min 4 kali 2M adalah min 8M, min 4 kali min M positif 4M, min 4 kali min 2 adalah 8 sama dengan 0. 4M kuadrat dikurang 4M kuadrat habis, min 8M ditambah 4M adalah min 4M ditambah 8 sama dengan 0. Min 4M sama dengan min 8, M sama dengan min 8 dibagi min 4 adalah sama dengan 2. Hubungan antar akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Memiliki dua akar real X1 dan X2. Hubungan antara X1, X2, A, B, C dan nilai diskriminasi adalah 1. X1 tambah X2 adalah min B per A. 2. X1 kali X2 sama dengan C per A. 3. X1 dikurang X2 sama dengan tanda mutlak akar D per A. Kita lihat contoh soal. Diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurang 5x ditambah 9 sama dengan 0. Mempunyai akar-akar X1 dan X2. Tentukan nilai diskriminan atau D, nilai X1 tambah X2, nilai X1 kali X2, nilai 4 buka kurung X1 tambah X2 tutup kurung 5 nilai X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat 6 1 per X1 ditambah 1 per X2. Kita jawab satu persatu ya. A. 3x kuadrat dikurang 5x tambah 9 sama dengan 0. Di sini A adalah nilainya 3 adalah bilangan di depan x kuadrat. B adalah bilangan di depan x min 5. C 9. D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan min 5 dikuadratin dikurang 4 kali 3 kali 9. 25 dikurang 108 sama dengan min 73. B. X1 tambah X2 sama dengan min B per A sama dengan min. B-nya adalah min 5, A-nya adalah 3. Berarti min kali min positif jadi 5 per 3. C X1 kali X2, C per A, C-nya itu 9, A-nya 3, 9 bagi 3 adalah 3. D 4 buka kurung, X1 tambah X2 tutup kurung sama dengan 4. Penjumlahan X1 tambah X2 adalah 5 per 3, 4 kali 5, 20, 20 per 3. E, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan X1 ditambah X2 dikuadratin, lalu dikurang 2X1 kali X2. X1 tambah X2 itu adalah 5 per 3 kuadrat, dikurang 2 kali 3, sama dengan 25 per 9 dikurang 6 sama dengan 25 per 9 dikurang 54 per 9 sama dengan min 29 per 9. Nah, di sini ada contoh soal lainnya. Salah satu akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 6X dikurang 27 sama dengan 0 adalah P. Maka nilai P yang mungkin, misal X sama dengan 3.
Substitusikan X sama dengan 3 ke dalam persamaan kuadrat. 3 kuadrat ditambah 6 kali 3 dikurang 27 sama dengan 0. 9 ditambah 18 kurang 27 sama dengan 0. 27 dikurang 27 sama dengan 0. 0 di luas kiri sama dengan 0 di luas kanan. Jadi X-nya adalah 3. Salah satu akar persamaan kuadrat 2X kuadrat tambah 7X tambah P dikurang 2 sama dengan 0 adalah X sama dengan min 3. Tentukan nilai P. Substitusikan X sama dengan min 3 ke dalam persamaan kuadrat. 2 dikali min 3 kuadrat ditambah 7 kali min 3 ditambah P dikurang 2 sama dengan 0. Min 3 kuadrat 9. 9 kali 2 18. 7 kali min 3 min 2 1 ditambah P kurang 2 sama dengan 0. 18 dikurang 21 dikurang 2 adalah min 5. Min 5 tambah P sama dengan 0. Maka P-nya adalah 5. Mungkin ini saja penjelasan Ibu pada materi ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak Ibu yang soleh dan soleha. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu persamaan kuadrat bagian yang kedua. Dengan submaterinya adalah menentukan akar persamaan kuadrat. Dalam menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Yang pertama dengan memfaktorkan, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga dengan rumus ABC. Ibu akan menjelaskan satu persatu bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang pertama dengan cara memfaktorkan. Pemfaktoran persamaan kuadrat X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dapat ditulis menjadi buka kurung X ditambah P tutup kurung dikali buka kurung X ditambah Q tutup kurung sama dengan 0. Nilai P dan Q dipilih dengan syarat 1. P ditambah Q sama dengan B, 2. P dikali Q sama dengan C. Setelah persamaan X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 diubah menjadi X ditambah P dikali X ditambah Q sama dengan 0, akar persamaan ditentukan sebagai berikut. X ditambah P dikali X ditambah Q sama dengan 0. X ditambah P sama dengan 0 atau X ditambah Q sama dengan 0. X sama dengan min P atau X sama dengan min Q. Nilai X sama dengan min P atau X sama dengan min Q disebut sebagai akar persamaan X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Yang kedua adalah dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna yaitu X ditambah P kuadrat dan X dikurang P kuadrat. Persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dapat diubah menjadi kuadrat sempurna. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. X kuadrat tambah 4X kurang 12 sama dengan 0. X kuadrat tambah 4X sama dengan 12. X ditambah 4 per 2 kuadrat sama dengan 12 ditambah 4 per 2 kuadrat. X ditambah 4 per 2 kuadrat sama dengan 12 ditambah 2 kuadrat. X ditambah 4 per 2 kuadrat sama dengan 12 tambah 4. X ditambah 4 per 2 kuadrat sama dengan 16. Nah, kuadratnya ini kita hilangkan menjadi X tambah 4 per 2 sama dengan plus minus akar 16. X tambah 2 sama dengan plus minus 4. X1 sama dengan 2 itu dipindahkan ke ruas kanan adalah min 2. Min 2 dikurang 4 sama dengan min 6. X1-nya min 6 atau X2 sama dengan min 2 tambah 4 sama dengan 2. X2-nya adalah 2. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat adalah min 6 dan 2. Nah, sekarang kita lihat contoh soal dengan cara memfaktorkan. Yang pertama adalah X kuadrat tambah 4X kurang 12 sama dengan 0. Yang B, 2X kuadrat dikurang 15X tambah 28 sama dengan 0. Kita lihat satu persatu. A, X kuadrat tambah 4X kurang 12 sama dengan 0. A-nya 1, A adalah bilangan di depan X kuadrat yaitu 1. B adalah bilangan di depan X adalah 4 dan C adalah min 12. P tambah Q sama dengan B yaitu 4. P kali Q sama dengan C sama dengan min 12. Nah, sekarang kita lihat faktor dari min 12 yaitu min 1 kali 12. 1 kali min 12. Min 2 kali 6. 2 kali min 6.
Min 3 kali 4. 3 kali min 4. Kalian bisa lihat di tabel sebelah kanan. Nah, sekarang kita cari dari faktor-faktor tadi, faktor perkalian tadi yang jawabannya 4 apa? Yaitu min 2 dikali 6. Dan min 2 tambah 6 adalah 4. Min 2 kali 6 adalah min 12. Jadi faktornya adalah X min 2 dikali X tambah 6 sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0, X-nya berarti 2. X tambah 6 sama dengan 0, maka X-nya adalah min 6. Jadi X1-nya adalah 2, X2-nya adalah min 6. Jadi akar-akarnya adalah min 6 dan 2. Nah, sekarang yang soal berikutnya adalah 2X kuadrat min 15X tambah 28 sama dengan 0. A-nya sama dengan 2, itu bilangan di depan variabel X kuadrat. B-nya adalah min 15, C-nya adalah 28. P tambah Q sama dengan B, yaitu min 15. Dan P kali Q sama dengan A kali C, yaitu 2 kali 28 dan 56. Kita pilih kenapa min 8 dan P-nya min 8 dan Q-nya min 7. Min 8 kali min 7 adalah 56. Dan min 8 ditambah min 7 adalah min 15. Jadi kita pilih P-nya min 8 dan Q-nya min 7. Di sini kita cari ya faktor dari 2x kuadrat min 15x tambah 28 sama dengan 0. Kita tulis dulu 2x, lalu kita masukkan harga P-nya min 8, lalu 2x masukkan harga Q-nya min 7 per 2 sama dengan 0. Nah, sekarang yang bisa dibagi 2 adalah 2x min 8. 2 bagi 2 adalah x. 1 min 8 bagi 2 adalah min 4. X min 4, lalu kurung berikutnya adalah dikalikan 2x min 7 sama dengan 0. X min 4 sama dengan 0, maka X1-nya adalah 4. 2x min 7 sama dengan 0, 2x sama dengan 7, min 7 pindah ke ruas kanan, maka X adalah 7 per 2. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat min 15x tambah 28 sama dengan 0 itu adalah 7 per 2 dan 4. Atau 4 dan 7 per 2. Cara yang ketiga adalah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Dengan prinsip melengkapkan kuadrat sempurna, diperoleh rumus akar-akar dari persamaan kuadrat. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, yaitu X12 adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Rumus ini dikenal dengan rumus ABC atau rumus kuadratik. Kita lihat contoh soal. Tentukanlah penyelesaian dari 4x kuadrat min 5x tambah 1 sama dengan 0. Dari persamaan ini diperoleh A-nya adalah 4, bilangan yang di depan variabel x kuadrat. B-nya adalah min 5, bilangan yang ada di depan variabel x, lalu C-nya 1. Kita masukkan nilai A, B, C ke dalam rumus ABC. X1, X2 yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sama dengan min, buka kurung, B-nya min 5 plus minus akar min 5 kuadrat min 4 kali A-nya adalah 4 kali C-nya 1 per 2 kali A-nya 4. Min kali min plus berarti 5 plus minus akar min 5 kuadrat adalah 25, min 4 kali 4 kali 1 adalah min 16 per 8. 5 plus minus akar 9 per 8. Akar 9 itu adalah plus minus 3. Berarti X1-nya 5 ditambah 3 dibagi 8. Itu 8 bagi 8 1. X2-nya adalah 5 dikurang 3 dibagi 8. Yaitu 2 per 8 atau disederhanakan 1 per 4. Jadi penyelesaian dari 2x kuadrat min 5x tambah 1 sama dengan 0 adalah 1/4 dan 1. Nah, sekarang bagaimana menyusun persamaan kuadrat? Misalkan diketahui persamaan kuadrat yang mempunyai akar P dan Q. Bentuk persamaan kuadrat tersebut dapat ditentukan dengan cara berikut. X kurang P dikali X kurang Q sama dengan 0. X kuadrat dikurang PX dikurang QX ditambah P kali Q sama dengan 0. X kuadrat min P tambah Q kali X ditambah P kali Q sama dengan 0. Jadi, jika diketahui P dan Q adalah akar-akar sebuah persamaan kuadrat tersebut adalah X kuadrat min buka kurung P tambah Q tutup kurung X ditambah P kali Q sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Diketahui persamaan kuadrat mempunyai akar P sama dengan 2 dan Q sama dengan min 3. Tentukan bentuk persamaan kuadrat tersebut. Diketahui P-nya sama dengan 2 dan Q-nya min 3. P
tambah Q 2 tambah min 3 yaitu min 1. P kali Q 2 kali min 3 yaitu min 6. Bentuk persamaan kuadrat yang dicari adalah X kuadrat min buka kurung P tambah Q tutup kurung X ditambah P kali Q sama dengan 0. X kuadrat min P tambah Q-nya kita masukkan nilainya dalam min 1X ditambah P kali Q adalah min 6 sama dengan 0. X kuadrat min kali min plus berarti plus X. Positif kali negatif, negatif 6. Jadi bentuk persamaan kuadrat yang dimaksud adalah X kuadrat tambah X kurang 6 sama dengan 0. Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan dari Ibu hari ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian simak video pembelajaran mengenai persamaan kuadrat bagian pertama dan kedua, nah sekarang Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya ada di buku matematika kalian. Lihat halaman 23. Uji kompetensi 1. Kalian kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5. Dan uji kompetensi 2. Halaman 28 sampai 29. Nomor 1 sampai 5. Jadi tugasnya ada 2 ya. Uji kompetensi 1 dan uji kompetensi 2. Kalian kerjakan di buku tulis lalu kalian